Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk mengikuti pembelajaran IPS di semester 2 kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya kalian? Ya, Ustazah harapkan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat, ya, selalu menjaga kebersihan, kemudian mentaati protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini dengan membiasakan mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Nah, di sini Ustazah tidak akan lupa mengingatkan kalian terus-menerus, walaupun pada saat ini kita masih dalam keadaan pandemi. Ustazah berpesan pada kalian supaya untuk membiasakan menjaga semangat untuk belajar, kemudian kalian harus ingat apa cita-cita kalian sehingga kalian bisa mengusahakan sesuatu yang kalian miliki secara optimal. Nah, sebelum Ustazah memulai pembelajaran, silakan kalian terlebih dahulu untuk mengisi presensi yang sudah disediakan, bisa menggunakan aplikasi WhatsApp atau menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu Guru. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan mempelajari kaitannya dengan materi seperti yang akan Ustazah tayangkan di gambar di samping. Apa yang kalian pikirkan jika melihat gambar yang ada di sampingnya Ustazah? Di situ ada gambar bumi, ada gambar kapal, pesawat, kemudian ada kardus. Untuk apa sih? Ya, betul. Untuk diperjualbelikan atau lebih tepatnya untuk perdagangan. Tetapi perdagangan yang akan kita bahas bukan perdagangan berskala nasional, melainkan berskala internasional. Diharapkan di saat kalian sudah mempelajari materi perdagangan internasional, kalian mampu yang pertama mengetahui apa sih pengertian, apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Kemudian kedua manfaatnya untuk apa? Kemudian apa yang melatar belakangi atau faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional? Kemudian yang terakhir, apakah ada hambatan dalam perdagangan internasional? Nah, di sini kalian bisa melihat peta konsepnya, ada pengertian, kemudian ada manfaat, ada faktor pendorong, dan juga hambatan dari perdagangan internasional. Yang pertama akan kita bahas yaitu berkaitan dengan apa sih perdagangan internasional. Di saat mendengar kata perdagangan, pasti yang kalian bayangkan yaitu proses jual beli yang dilakukan oleh siapa? Konsumen dan produsen. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari berkaitan dengan perdagangan internasional, berarti skalanya jauh lebih luas dibandingkan dengan perdagangan nasional. Kalau nasional itu lingkupnya bisa satu wilayah, bisa satu negara. Tetapi kalau perdagangan internasional itu skalanya lebih luas antar negara. Nah, yang dimaksud dengan perdagangan internasional bisa kalian simak di sebelah sini, yaitu proses pertukaran barang dan jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, ya, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba, dan yang paling utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Kenapa bisa seperti itu? Kita ketahui masing-masing negara itu pasti mempunyai kelebihan dan juga kekurangan dalam memenuhi kebutuhan. Bisa negara si A bisa memenuhi dari sisi ipteknya, kemudian negara B tidak bisa memenuhi iptek. Sedangkan negara B itu unggul dalam bidang pertanian, maka akan terjadi pertukaran skalanya lebih luas antar negara, di mana masing-masing negara tersebut mengharapkan adanya keuntungan.
keuntungan. Nah, yang selanjutnya, agar kalian jauh lebih paham apa perbedaan antara perdagangan internasional dan juga perdagangan nasional domestik, di sini ada beberapa ciri atau perbedaan. Ya, bisa kalian simak. Yang pertama, kalian bisa lihat dari sisi interaksinya. Kalau perdagangan nasional secara umum itu bisa dilakukan secara langsung, tatap muka, bertemu, atau ada istilahnya kita menggunakan COD, ketemuan. Sedangkan internasional itu lebih banyak tidak ketemu. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan mata uang yang sama untuk perdagangan nasional. Kalau kita Indonesia menggunakan rupiah. Sedangkan untuk yang internasional itu menggunakan standar internasional, yaitu menggunakan dolar. Kemudian ciri yang berikutnya, untuk perdagangan nasional itu menggunakan SNI, ya, biasanya standar nasional Indonesia. Sedangkan perdagangan internasional itu menggunakan standar internasional. Kemudian ciri yang berikutnya bisa kalian lihat, kalau perdagangan nasional itu tidak ada bea masuk, tetapi memang masih ada retribusi. Kemudian kalau internasional itu ada bea masuk karena ada kegiatan ekspor maupun impor. Kemudian ciri berikutnya, untuk perdagangan nasional itu jauh lebih terjangkau, jauh lebih murah. Sedangkan yang internasional biasanya untuk biaya angkutnya yaitu jauh lebih mahal. Kemudian yang terakhir bisa kalian lihat, ada peraturan yang mengatur dalam perdagangan internasional. Kalau perdagangan nasional, undang-undang nasional, sedangkan untuk yang internasional itu menggunakan undang-undang internasional. Nah, itu perbedaan antara perdagangan nasional dan juga perdagangan internasional. Setelah kalian mengetahui perbedaan antara perdagangan nasional dan perdagangan internasional, kita lihat apa sih faktor pendorong yang melatar belakangi terjadinya perdagangan internasional. Bisa kalian simak di sebelah, ya. Yang pertama yaitu karena adanya perbedaan faktor produksi. Nah, kenapa perbedaan faktor produksi ini? Ada yang kaya akan sumber daya alamnya, ada juga yang kaya akan sumber daya manusianya. Bisa sudah optimal keduanya dalam memanfaatkan, tapi ada juga yang salah satu yang baru optimal, sehingga membutuhkan adanya pertukaran barang dengan cara melakukan perdagangan. Kemudian faktor yang kedua bisa kalian lihat, yaitu adanya kelebihan dan kekurangan faktor produksi. Kalau kita mempunyai hasil produksi yang surplus, jika tidak dijual ke daerah yang defisit, maka akan mempengaruhi harga barang yang bersangkutan. Karena jumlahnya banyak, secara otomatis harganya pun akan jauh lebih murah. Kemudian untuk yang kekurangan bagaimana? Kalau tidak bisa memenuhi, secara otomatis harga barang akan menjadi lebih mahal. Kemudian yang ketiga, perbedaan harga hasil produksi. Ada yang jauh lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Kemudian yang berikutnya, karena ada perbedaan selera. Nah, masing-masing negara atau masing-masing individu pasti mempunyai selera yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir yaitu perbedaan iptek. Nah, iptek ini sangat mempengaruhi dalam proses penggunaan atau pemanfaatan IT di masing-masing negara. Contohnya Indonesia, kita bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop, tetapi secara umum barang-barang tersebut masih kita dapatkan dari luar negeri, hasil dari perdagangan internasional. Dan dengan materi perdagangan internasional kita sudah membahas kaitannya tadi dengan apa pengertiannya, kemudian kalian juga sudah mengetahui apa perbedaan antara perdagangan nasional dan internasional, kemudian tahu faktor pendorongnya. Sekarang kita lihat ada manfaatnya apa tidak dari perdagangan internasional. Untuk
manfaat perdagangan internasional jelas. Yang pertama, masing-masing negara dapat memenuhi kebutuhannya, di mana masing-masing negara mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Kemudian yang kedua yaitu mendorong adanya alih teknologi. Misalnya penggunaan HP, laptop, kemudian pemanfaatan IT dalam bidang sosial media saat ini. Kemudian yang ketiga, manfaatnya yaitu akan meningkatkan hubungan persahabatan antar dua negara. Tidak mungkin akan terjadi perdagangan internasional kalau antara kedua negara tersebut terdapat permasalahan, ya. Kemudian yang ketiga, akan meningkatkan pendapatan devisa negara. Dengan adanya apa? Yaitu ada ekspor dan impor yang dilakukan oleh kedua negara. Bisa dilakukan dua negara, bisa dilakukan lebih dari dua negara. Kemudian manfaat yang berikutnya yaitu meningkatkan kualitas produk yang kita miliki. Semakin kita mempunyai produk yang berkualitas, secara otomatis akan semakin banyak konsumen yang akan membeli barang-barang yang dihasilkan oleh negara kita. Kemudian mendorong adanya pertumbuhan ekonomi. Nah, kenapa bisa mendorong pertumbuhan ekonomi? Karena mendorong masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan. Untuk pembahasan terakhir, kita akan membahas berkaitan dengan hambatan perdagangan internasional. Untuk hambatan perdagangan internasional, yang pertama berkaitan dengan adanya peperangan. Dengan adanya peperangan ini, secara otomatis akan menjadi kendala bagi eksportir maupun importir mengirimkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh negara bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu adanya perbedaan bahasa. Nah, mau tidak mau kita sebagai warga negara Indonesia harus belajar untuk menguasai bahasa Inggris. Karena kenapa bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional yang memudahkan kita, salah satunya dalam aktivitas perdagangan internasional. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu berkaitan dengan adanya tarif. Nah, tarif ini berkaitan dengan pajak yang dikenakan oleh masing-masing negara. Kemudian yang berikutnya ada kuota ekspor dan impor. Nah, kuota ekspor dan impor ini berkaitan dengan jumlah barang yang diperbolehkan untuk diekspor maupun diimpor oleh masing-masing negara, yang bertujuan apa? Untuk melindungi produsen dalam negeri. Kemudian yang berikutnya adanya subsidi. Kemudian yang terakhir adanya politik dumping yang diterapkan oleh masing-masing negara. Contohnya di sini adalah penerapan yang dilakukan oleh negara Jepang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kali ini kita sudah selesai membahas kaitannya dengan materi perdagangan internasional. Yang pertama yaitu pengertiannya, apa pengertian dari perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, manfaat dari perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga, faktor pendorong yang melatar belakangi dari perdagangan internasional. Dan yang terakhir yaitu hambatan yang dialami dalam perdagangan internasional. Harapannya materi pada kesempatan kali ini kalian sudah paham. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup kelas atau melalui japri kepada Ustazah. Selanjutnya ada soal evaluasi, silakan kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah disediakan. Bisa dikerjakan di buku tulis. Kemudian nanti akan Ustazah kirimkan link untuk pengumpulan tugas yang Ustazah berikan. Selanjutnya, Ustazah tidak bosan untuk mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat. Dan kita berdoa bersama mudah-mudahan pandemi corona ini bisa segera berakhir. Biasakan mencuci tangan, mengenakan masker dan juga menjaga jarak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita membaca hamdalah bersama.
Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.